البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan seputar amin yang kalimat ringkas tersebut ternyata memiliki keutamaan yang besar, dan bahkan orang-orang Yahudi sangat hasad terhadap kaum mukminin berkaitan dengan kalimat amin yang memang Allah Subhanahu wa taala telah khususkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya, di mana dengan kalimat tersebut kapan saja seorang makmum membacanya berbarengan dengan imam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dan telah kita lewati kemarin yang sunnah dalam membacanya. Kapan dibacanya indak ya Ahmad? Baik, setelah selesai membaca Al-Fatihah pada lafaz waladhdallin, maka disunahkan untuk membaca amin dengan dua lughahnya. Lughah dengan memanjangkan a, jadi amin, dan memendekkan amin. Adapun tentang mimnya, maka pada kedua lughah tersebut semuanya dibaca mad. Baik. Sekarang kita masuk pada permasalahan ar-ruku'. Wa sunnatu raf'ul yadaini idza arada an yarka'. Dan yang sunnah adalah mengangkat kedua tangan apabila hendak rukuk. Dan tentunya diingat kaifiyah mengangkat tangan yang benar. Wa idza rafa'a minar ruku', dan juga ketika bangkit dari ruku'. Qala Syekh Al-'Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala fi asli sifatis shalah, i'lam annahu qad tawatara hadzal raf'u anhu sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya telah mutawatir tentang masalah mengangkat tangan ini pada pada masalah sebelum rukuk dan setelah rukuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza raf'u indal i'tidali min ar-ruku', demikian pula mengangkat tangan ketika i'tidal dari rukuk, yaitu ketika bangkit dari rukuk. Maksudnya berarti ketika hendak rukuk juga mutawatir, dan ketika bangkit dari rukuk juga mutawatir. Maksudnya riwayat yang sangat banyak pada pensifatan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyah, dan demikian pula disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Ini telah kita lewati kemarin. Ketika bangkit dari tasyahud awal disunahkan mengangkat tangan. Dan mengangkat tangannya pada posisi apa ini, Muhammad?
Ketika bangkit dari tasyahud awal, mengangkat tangannya di posisi apa? Ketika telah berdiri, dia mengangkat tangan. Baik. Qala fa min akhta'il musallin adamu raf'il yadaini 'inda ruku'. Termasuk di antara kekeliruan orang yang salat yaitu tidak mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku'. Ini jelas. Juga telah kita lewati yang banyak terjadi di sini para masbuqin. Orang-orang yang masbuq. Setelah takbiratul ihram dia tidak tidak mengangkat tangan lagi untuk ruku'. Ini keliru. Yang kedua, adamu raf'il yadaini 'inda raf'i minar ruku', tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku'. Ats-tsalits, adamu raf'il yadaini ba'da an-nuhudi minar rak'ati tsaniyah, tidak mengangkat kedua tangan setelah bangkit dari rakaat yang kedua. Ini semuanya keliru karena meninggalkan sunnah. Sekarang tentang kaifiyah ruku' itu sendiri, tata cara ruku' yang sesuai sunnah. Wal wajib wad'ul kafaini 'ala rukbatain wat tamkin minar ruku'. Dan yang wajib adalah meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Ya, telapak tangan diletakkan di kedua lutut. Wat tamkin minar ruku', dan betul-betul dikokohkan. Jadi rukuknya itu tidak setengah-setengah, tapi betul-betul rukuk dengan meluruskan punggung, dan tangan dicengkeramkan ke lutut. Akhrajahu Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa fihi wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi. Oh, ini yang tentang mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat kedua. Baik. Adapun tentang masalah kaifiyah ruku', an Rifa'ah bin Rafi' dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad, fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu haknya dibuang. Fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatah, ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang keliru salatnya. Fa idza raka'ta faj'al rahataika ala rukbataika wamdud dhahraka wa makkin liruku'ik. Apabila engkau ruku', maka jadikanlah kedua telapak tanganmu, yaitu bagian rahah ini. Rahatul yad itu sini ini. Nah, ini yang diletakkan di lutut. Ya. Ini diletakkan di lutut. Kemudian dulu telah kita lewati bahwasannya jari jemarinya diarahkan ke belakang. Jadi gini. Ya. Baik. Kemudian makin kokohkan. Taib wamdud dhahrak, ya. Jadi luruskan punggungmu. Ya, punggungnya tidak dilengkungkan tapi berusaha untuk dipanjangkan. Taib. Jangan mengkeret. Nah, di sini disuruh untuk dipanjangkan punggungnya, jadi berusaha lurus. Wa makkin liruku'ik, ya, dan kokohkan untuk rukukmu itu. Jadi kokoh, posisi kokoh, dicengkeramkan. Kemudian telah kita lewati dulu sunnahnya adalah siku ini berusaha untuk dijauhkan dari dari perut. Baik. Fa min akhta'il musallin, termasuk di antara kekeliruan orang yang salat, ada muntamkini fi ruku' fa yanhani inhina'an duna an yumakkina kafaihi min rukbatai. Termasuk di antara kekeliruan adalah tidak mengokohkan dalam rukuk, tidak kokoh dalam rukuk, sehingga dia cuma membungkuk, ya, sekedar membungkuk tanpa mengokohkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Dia membungkuk saja
nyentuh tok, ya. Mungkin sebagian tidak nyentuh, telapak tangan nggak disentuhkan ke lutut. Tapi ini sunnahnya dikokohkan. Baik. Wa sunnatu fir ruku' taswiyatud dhahr. Fala yasubbu ra'sahu wa la yarfa'uhu a'la min dhahri. Dan yang sunnah dalam ruku' adalah apa? Meratakan punggungnya. Maka ini butuh untuk apa? Untuk mungkin ketika belajar sambil minta tolong temannya, ini sudah lurus belum? Nanti diingat-ingat posisi yang lurus itu. Baik, taswiyatul dhahar, yaitu punggungnya berusaha untuk rata, tidak mengangkat kepalanya. Fala yasubbu ra'sah, kepalanya tidak didongakkan. Baik, tidak pula mengangkat kepala itu lebih tinggi dari punggungnya. Ya. Baik, jadi dia tidak menundukkan, tidak dia tundukkan kepalanya, tidak pula dia angkat kepalanya melebihi punggungnya. Tapi berusaha untuk rata. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a hasara dhahrah. An Humaid As-Sa'idi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu bila ruku' meratakan dada beliau. Hasara dhahrah sanahu fi istiwa'in min ghairi taqwis. Nah ini, yaitu beliau mendatarkan. Nah, yaitu berusaha datar, rata punggungnya, tanpa membentuk lengkungan seperti busur. Tidak melengkung. Sebagian masih melengkung, berusaha untuk diratakan. Ya, yang masih melengkung gini diratakan. Biasanya di sininya ini yang jadi masalah. Jadi diratakan, berusaha untuk rata. Minta tolong temannya, ini sudah rata belum? Nah, ini untuk mengecek, karena seseorang kadang ketika tidak memperhatikan, dikiranya sudah posisi betul, ternyata masih membentuk lengkungan. Wa akhraja Ahmad an Abi Hamid As-Sa'idi bi isnadin sahih wa fihi faraka'a thumma i'tadala falam yasubba ra'sahu wa lam yaqna'hu wa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Wa ma'na lam yaqna'hu ay la yarfa'u ra'sahu hatta yakuna a'la min dhahrihi. Ini dalilnya. Nabi rukuk kemudian menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan dalam rukuk, di mana tidak menundukkan kepalanya, tidak pula mengangkat melebihi punggung. Dan beliau meletakkan kedua tangannya pada lutut. Di lututnya pas sehingga kuat. Tidak di atas lutut, tidak di bawah lutut. Kalau di bawah lutut biasanya akan terlalu ke bawah, enggak rata. Baik. Tapi di lutut dicengkeramkan. Yang pas di lututnya adalah Namrahatul yad, bagian ini. Ya, telapak tangan ini, kemudian jari-jarinya diarahkan ke belakang. Coba dicontohkan, Muhammad. Ke sana, arah sana, coba biar dilihat. Ikhwan yang belum lihat dulu. Baik, itu kepalanya sedikit diratakan. Jangan mendongak. Ya, diratakan. Ini sedikit sini, Muhammad nih. Coba. Nah, gitu kan, jadi tangannya seperti itu. Diperhatikan, yang menjadi yang menjadi tumpuan adalah rahatul yad. Kemudian jari jemarinya ke belakang. Baik. Ahsan. Qala fa min akhta'il musallin athna'a ruku', termasuk di antara kekeliruan orang yang salat ketika ruku', sabbur ra's lil asfal, yaitu menundukkan kepalanya dingkluk, ya, menunduk ke bawah. Ini salah. Yang kedua kebalikannya, raf'ur ra'si hatta yakuna a'la min adh-dhahr, mengangkat kepala sampai lebih tinggi dari punggung.
Kemudian yang ketiga, taqwisud dhahar wa adamu taswiyatihi wa hasrih. Ya, melengkungkan punggungnya melengkung. Taib, dan tidak meratakan. Ya, tidak mendatarkan punggungnya. Jadi berusaha punggungnya didatarkan. Taib. Biasanya kalau yang membentuk melengkung merasanya sudah ini karena kurang ditegekkan kata Jawanya. Nah, kemarin siapa pas ujian yang melengkung terus sulit sampai tak sebenarnya enggak. Taib. Lupa. Nah, barakallahu fikum, ini kekeliruan seputar ruku diingat-ingat dan mana yang sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin.